ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج العاجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sayyidi salihin fitarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babi salatil jum'ah ila qawlihi faslun tusannu ala mimbar. Tusannu ay khutbah. Ini Musonef setelah menjelaskan tentang syarat-syaratnya Jumat dan juga syarat-syaratnya khutbah, sekarang akan menjelaskan hal-hal yang disunatkan di fasal ini dan fasal setelahnya. Hal-hal yang disunatkan untuk khutbah dan sholat Jumat, begitu juga yang disunatkan untuk hari Jumat. Walaupun bagi orang yang nggak sholat Jumat. Jadi ada kesunatan untuk khutbahnya, ada kesunatan untuk sholat Jumatnya, ada kesunatan untuk hari Jumat. Intinya hari Jumat ini hari istimewa. Idul Muslimin. Id mingguan. Ya, ada Id tahunan. Idul Adha, Idul Fitri, ada Id mingguan. Nah, ini hari Jumat ini, Idul Muslimin. Nah, jadi hari istimewa bagi muslimin, karena itu dianjurkan untuk diistimewakan. Jadi hari Jumat itu hatam makanan itu diistimewakan. Sampai tak? Nah, itu kalau biasanya menjos, Jumat ya jangan menjos lah. Nah, jadi kalau biasanya tempe, tahu untuk Jumat istimewa, asal urunannya siap. Urunan nggak siap ya pendon. Ya. Jadi hari istimewa Jumat itu istimewa. Nah, untuk di rumah itu diistimewakan hatam makanan, masakan itu diistimewakan biar apa? Anak kecil itu sejak kecil sudah tahu bahwa Jumat ini istimewa. Besok Jumat makanannya enak. Anak kecil kan pahamnya bahasa makanan, bahasa mainan, bahasa apalah begitu. Jadi karena anak kecil belum mengerti keutamaan-keutamaan yang lain, minimal dari makanan. Yang penting dia sadar dulu bahwa Jumat itu nggak kayak hari lain. Jumat itu istimewa pertama dari makanan, dia pahamnya. Nanti lama-kelamaan baru diajari suruh baca kahfi, sholawat, dan yang lain. Diajari keistimewaan-keistimewaan yang sebenarnya ya. Awalnya dikenalkan dari sisi makanan. Oh istimewa, berarti ini hari Jumat. Makanannya istimewa, berarti Jumat itu istimewa lah begitu. Nah, dibedakan lah hari Jumat. Hatta kegiatan-kegiatan itu dibedakan. Tidak sama hari Jumat dengan hari lain. Bukan berarti nganggur, tidur, main bola, HP-an tok. Tidak. Kegiatan ibadah, tapi tidak sama dengan hari-hari lain. Makanya pondok-pondok itu apa? Madrasah diniyah. Itu kalau hari Jumat diliburkan, bukan untuk nganggur, bukan untuk tidur, bukan untuk HP-an tok. Ya, bukan hanya main bola saja, tapi diisi ibadah yang suasananya berbeda dengan hari yang lain, diisi dengan sholawat, hadroh atau yang lainnya, maulid seperti itu. Jadi dibedakan hari Jumat itu tidak seperti hari-hari yang lain. Nah, ini beberapa kesunatan. Kesunatan untuk khutbah, kesunatan untuk sholat Jumat, dan kesunatan untuk hari Jumat. Pertama diterangkan tusannu ay khutbah ala mimbarin. Khutbah itu disunatkan di atas mimbar. Ya, khutbah tidak harus di atas mimbar. Hatta duduk di lantai biasa begitu enggak apa-apa. Tapi tujuannya kenapa di atas mimbar? Agar tinggi, kelihatan hatta oleh yang belakangnya. Kalau enggak begitu, yang belakang enggak kelihatan. Jadi di atas mimbar biar yang hatta yang belakang yang jauh itu kelihatan. Nah, itu khutbah afdal ini. Seandainya tidak ada khutbah, wis pokoknya ini fa'ilam yatayassar, jika tidak bisa di atas mimbar, tidak ada mimbarnya, belum jadi, masih pesan belum jadi masjid baru misalnya, belum ada mimbarnya, fa'ala murtafi'in. Pokok apapun yang tinggi, meja misalnya atau naik di atas kursi ya, dikasih kursi naik, kursi yang kira-kira tidak goyang-goyang ketika dinaik, goyang-goyang jatuh KTP viral nanti ya. Nah, jadi tempat yang tinggi begitu.
apakah meja, kursi, enggak nemu ya timba. Bak untuk nyuci itu ya. Itu. Jadi intinya biar kelihatan dari yang belakang, biar beda gitu loh. Nah, jadi urutannya begitu. Di atas mimbar. Walaupun di Mekah tetap disunatkan ada mimbar. Sebagian ulama enggak, kalau di Mekah enggak usah pakai mimbar, di Masjidil Haram enggak usah pakai mimbar, tapi naik ke pintu Ka'bah. Sebagian ulama begitu. Yang utama dalam mazhab kita, hatta di Masjidil Haram Makkah tetap khutbah itu disunatkan dari mimbar. Khilafan li ba'dil ulama, tidak apa-apa, sama-sama ada ulamanya ya. Sebagian ulama mengatakan khusus Masjidil Haram Makkah enggak usah bikin khutbah, enggak usah bikin mimbar, tapi khutbah di atas pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu tinggi. Di situ. Itu semuanya untuk ittiba. Dan apa? Khatib itu mimbar itu sunahnya ada di kanannya mihrab. Ya seperti kayak umumnya sekarang di sebelah utara kan ya untuk Indonesia. Jadi ada di kanannya mihrab kanan kalau kita menghadap kiblatnya. Kalau kita menghadap kiblat itu kanan. Jadi sunatnya mimbar itu ada di kanannya mihrab. Bukan di kirinya. Tapi di kanannya mihrab seperti yang umum. Itu. Mimbarnya Rasulullah SAW itu terdiri dari 3 tangga. Kemudian ada tempat istirahat, tempat duduknya itu ya. Jadi totalnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ini tangga untuk naik. Nah, yang keempat itu untuk duduk. Itu model mimbarnya Rasulullah SAW. Karena itu sunnah kita niru seperti itu. Jangan mimbar seperti apa? Model masjid-masjid Muhammadiyah. Mimbarnya enggak begitu ya. Biasanya mimbarnya kayak apa? Ya, kayak meja begitu di depannya ya. Ada di depannya khotib, di belakangnya enggak ada apa-apa itu ya. Cuman ada dikasih kayu untuk naik di atas itu. Ya enggak apa-apa, dapat kesunatan irtifa ala murtafi, tapi bukan mimbar itu. Mimbar itu enggak begitu. Masjid-masjid Muhammadiyah perhatikan. Biasanya kan ada kayak meja begitu, kayak acara-acara itu loh, biasanya MC, ya kan, atau penceramah, itu kan biasanya ada meja di depannya begitu kan ya, megangi meja begitu. Nah, enggak begitu mimbarnya Rasulullah SAW. Sebagian masjid-masjid itu sekarang banyak yang ngetren mimbar model seperti itu. Enggak begitu mimbarnya Rasulullah SAW. Mimbarnya Rasulullah itu 3 anak tangga, 1, 2, 3. Yang keempat itu tempat duduk. Dan tidak perlu dikasih atap. Kenapa? Takut hujan. Rata-rata mimbar dikasih atap apa enggak? Takut kepanasan ya? Atau takut kehujanan ya? Iya kalau di tengah lapangan itu masjid. Takut kehujanan ya? Dikasih atap. Akhirnya gelap. Akhirnya perlu dikasih lampu. Padahal enggak perlu. Ngasih atap itu kalau dari kayu jati ya lumayan, habisnya banyak. Ya. Kemudian ngasih lampu. Padahal seandainya tidak ada atapnya, tidak perlu, sudah ada lampunya masjid itu ya. Gara-gara ada atapnya perlu lampu khusus mimbar. Pengap juga ya. Itu sirkulasi udaranya kurang. Nah, jadi mimbar itu tidak perlu dikasih atap. Ngapain? Emang takut kehujanan? Tidak ada hujan di situ ya. Nah, begitu. Kalau antum kepingin tahu model mimbar Rasulullah SAW, itu lihat mimbar yang dibuat oleh guru kita Habib Abdullah di Masjid Basyekh. Itu beliau yang pesan seperti itu. Seperti itu mimbarnya. Ada di Masjid Basyekh. Itu di Masjid Basyekh di Ranggeh. Nah, itu beliau yang pesan mimbar seperti itu. Seperti itu mimbarnya Rasulullah SAW. Jadi 3 anak tangga, 1, 2, 3. Kemudian yang keempat itu tempat duduk. Enggak pakai atap karena enggak khawatir kehujanan ya. Nah, begitu. Itu contoh mimbar Rasulullah SAW. Sebagian mimbar itu tadi, model kayak meja tadi ya, kayak seminar-seminar itu. Nah, itu enggak seperti itu mimbarnya Rasulullah SAW. Sebagian mimbar tinggi sekali ya. Itu jalan ke atas capek. Itu tinggi sekali kan ada kan. Sebagian mimbar itu tinggi sekali. Enggak. Mimbarnya Rasulullah berapa anak tangga? 3. 1, 2, 3. Kemudian tempat duduk. Makanya ketika Rasulullah SAW pernah kan naik ke atas mimbar, baca aminnya. Naik ke anak tangga pertama, amin. Naik ke anak tangga kedua, amin. Naik ke anak tangga ketiga, amin. Sahabat merasa heran, ya Rasulullah tidak seperti biasanya, ada yang aneh hari ini. Kenapa? Iya, Anda tadi naik ke atas mimbar,
selalu membaca amin setiap naik ke anak tangga. Memangnya ada apa? Iya, tadi Jibril datang mengatakan bahwa orang yang mendapati Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan Allah, semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Yang doa malaikat Jibril diamini oleh Rasulullah SAW. Kemudian seorang anak mendapati orangnya udah tua, orang tuanya sudah sepuh, usia lanjut. Kok tidak menjadi sebab dia masuk surga? Padahal masuk surga gampang sekali bagi orang yang masih memiliki orang tua. Tinggal berbakti, perlakukan dengan baik, udah. Surga jalur ekspres itu ya. Jalur kilat khusus itu. Jalur kilat khusus. Cepat sekali. Kok tidak menjadi sebab dia masuk surga karena sering menyakiti atau kurang berbakti, kurang bisa menyenangkan mereka. Gitu. Seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak bisa menjadi sebabnya dia masuk surga. Sering mengecewakan orang tuanya. Hati-hati. Antum dipondokkan, ya apa caranya antum mondok itu membanggakan mereka, menyenangkan mereka. Jangan sampai mengecewakan mereka sudah antum tidak bantu mereka kerja. Antum mondok dibiayai. Mau mengecewakan orang tua, kasihan. Nah, apa kata Jibril? Semoga dia dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Diamini Rasulullah SAW. Kurang apa yang doa malaikat Jibril yang ngaminkan Rasulullah SAW. Tabihu. Nah, kemudian yang ketiga, Jibril mengatakan, mandukir ta'indahu fal siapa yang mendengar engkau disebut tapi tidak bersolawat kepada engkau, maka semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Diamini oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi dari situ juga menunjukkan kalau mimbarnya Rasul itu 3 anak tangga ya. Dan memang kenyataannya dengan 3 anak tangga, kemudian ada tempat istirahat. Mustarah namanya. Ada mustarah, itu tempat istirahat. Rashid, kemana Rashid? Ulang lagi. Nah, mustarah. Udah. Wa yusannu tusannu ala mimbarin. Nah, di situ disebutkan itu. Wa kana mimbaruhu alaihi salatu wasalam salah saduruj. Mimbarnya Nabi itu 3 anak tangga ghairul mustarah, selain mustarah. Mustarah itu ya tempat duduknya itu. Kan setelah naik kan duduk dulu istirahat, kemudian adzan kan ya. Setelah adzan baru khutbah. Nanti setelah khutbah pertama istirahat juga di situ. Makanya disebut al-mustarah, tempat istirahat. Jadi 1 2 3 4, 1 2 3 anak tangga, yang keempat tempat duduknya. Fa illam yatayassar fa'ala murtafi. Kalau tidak ada mimbar masjidnya belum jadi atau belum ada dananya, maka khotibnya khutbah dari tempat yang tinggi. Bisa ngambil kursi atau meja atau apapun. Pokok intinya lebih tinggi. Gitu. Kalaupun tidak ada, maka istanada ila nahwi khasyabah. Di sarahnya itu. Jadi kalau awalnya mimbar, tidak ada mimbar, tempat yang tinggi, pokoknya yang tinggi. Tidak ada, nyandar ke tiang atau ke apapun, kayu misalnya, kayak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebelum beliau dibuatkan mimbar, beliau bersandar kepada pohon kurma yang sudah kering, yang sudah dipotong begitu. Beliau bersandar ke situ, kemudian dibuatkan mimbar, akhirnya pindah. Yang kemudian kisah ma'rufah, akhirnya pohon kurma yang sudah kering itu nangisnya terdengar oleh seluruh sahabat. Kemudian wa ayyusallima inda dukhulihi wa inda tulu'ihi wa idza aqbala alaihim. Khatib itu ketika datang ke masjid, sunat salam itu 3 bentuk salam. Pertama, ayyusallima inda dukhulihi. Mengucapkan salam ketika masuk. Nah, minimal itu, pokok ketika awal masuk masjid, salam kepada yang ada pertama ditemui di situ. Assalamualaikum begitu. Nah, yang paling afdal lagi, kalau misalnya masuknya dari belakang, melewati beberapa soft, setiap soft itu disalami. Nggak usah salaman musafahan, nggak usah. Mengucapkan salam ya. Jadi masuk dari belakang, soft udah penuh masjid misalnya. Assalamualaikum. Maju 1 langkah 1 soft, Assalamualaikum. Maju 1 soft, Assalamualaikum. Sampai ke depan. Nyampe ke depan mimbar. Kemudian salam kedua, wa inda tulu'ihi, ketika akan naik. Ketika akan naik itu salam kepada Bilal yang ngasihkan tongkat itu ya. Bilal yang biasanya ada Bilal dulu kan, kebiasaan Indonesia. Kalau di Arab tidak ada, atau di Hadramut tidak ada. Itu kebiasaan sebagian daerah termasuk Indonesia, yaitu ada Bilalnya. Masjid-masjid NU biasanya yang ada Bilalnya. Tidak semua.
terserah, memang aslinya nggak ada, di zaman Rasulullah itu nggak ada. Nanti diterangkan apa hukumnya itu. Nah, jadi inda tulu'ihi, ketika akan naik ke atas mimbar, itu mengucapkan salam kepada orang yang di sekitarnya itu. Yang di sekitar mimbar, termasuk yang ngasihkan tongkat, assalamualaikum. Kemudian naik, wa idza aqbala alaihim. Awalnya kan naik menghadap ke barat kan. Nah, kemudian langsung setelah naik sampai di anak tangga yang ketiga, langsung balik menghadap jamaah. Wa idza aqbala alaihim, ketika menghadap ke mereka juga salam lagi yang ketiga. Salam kepada siapa? Kepada seluruh masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jadi ada sunat salam berapa kali? 3 modelnya. Ketika awal masuk masjid, kemudian ketika akan naik ke atas mimbar, dan setelah di atas mimbar menghadap kepada seluruh jamaah, itu salam. Dan ketika awal masuk tadi sunnah afdolnya ke setiap shaf mengucapkan salam. Ke setiap shaf. Dan wajib dijawab. Wa inda tulu'ihi wa idza aqbalaihim. Itu tempatnya salam. Wa ayu salima inda dukhulihi wa inda tulu'ihi wa idza aqbala alaihim. Kemudian khatib itu kalau dia datang langsung naik ke atas mimbar, jadi terserah dia khutbahnya kayak di tarim begitu. Khatib datang ya langsung naik ke atas mimbar. Kalau di Indonesia ini rata-rata yang ada, khususnya yang ada Bilalnya ya, kuasa penuh khutbah dimulai kapan itu terserah Bilalnya ya. Kalau Bilalnya udah ansitu wasma'u rahimakumullah baru khatib. Nah sebelum itu hatta khatib tidak punya wewenangnya. Kalau belum ansi itu tidak bisa naik dia ya. Jadi yang punya kendali kapan khutbah mulai itu Bilala. Kalau kayak di Hadramut, kayak sebagian masjid juga di Indonesia, khatib datang yang langsung naik ke atas mimbar. Ya, memang aslinya begitu. Yang punya kendali kapan khutbah dimulai ya khatib. Kapan iqamah itu imam yang punya kendali. Nah, jadi kalau khatib itu datang maunya langsung naik ke atas mimbar, maka tidak disunatkan untuk tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jadi khatib kalau ketika datang langsung naik ke atas mimbar, maka tidak disunatkan untuk tahiyatul masjid. Itu tidak disunatkan. Itu. Tidak disunatkan untuk tahiyatul masjid. Ya, lebih penting kucing dibanding daras. Jadi tidak disunatkan untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau dia nggak langsung ya kayak model Indonesia ini. Jadi khatib datang, nggak bisa langsung naik ke atas mimbar. Yang punya remote itu Sohib Ansi itu ya. Sohib Ansi itu yang punya remote. Lah maka dia masuk ke situ, masuk masjid kan, masuk masjid itu jangan duduk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid. Maka ya sholat tahiyatul masjid dulu kalau modelnya begitu. Loh ini khotib kalau naik ke atas mimbar kan nanti duduk. Iya, karena dia punya kesibukannya lain. Tidak apa-apa, ada udzur itu. Dia datang ke masjid untuk khutbah, tidak usah tahiyat masjid sudah. Langsung naik ke atas mimbar. Tapi kalau dia nggak punya wewenang, datang nunggu dulu apa katanya Sahih Ansi itu ya. Maka, apa katanya Bilal, ya, jangan duduk dulu ya, tahiyatul masjid dulu. Makro itu kalau langsung masuk, langsung naik ke atas mimbar. Ini tidak punya wewenang kok. Yang punya wewenang takmir. Jadi apa katanya takmir? Tidak nurut, tak diamplopi. Khatibnya tidak berdaya ya. Karena mu'alaq bil amplop itu. Tidak punya wewenang. Tidak punya wewenang. Lah ini ya jangan duduk dulu kalau belum tahiyatul masjid. Makruh malah duduknya. Ya udah tahiyatul masjid. Wala tundabu lahu tahiyah in qasadal mimbar min halidukhulihi. Wa illa nutibat. Jadi enggak disunatkan tahiyatul masjid kalau dia langsung menuju mimbar ketika dia datang. Tapi kalau tidak langsung, ya tahiyatul masjid dulu. Kemudian wa ayyajlisa halatal adzan. Duduk khatib itu ketika adzan, tidak usah berdiri gitu. Jadi khatib datang, ucapkan salam, naik ke atas mimbar, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung adzan. Tidak ada ansituan. Langsung adzan. Langsung adzan. Lah ketika adzan ini khatib tidak usah berdiri, duduk aja. Sunnah itu. Tidak harus, seandainya dia berdiri tidak apa-apa. Tapi sunnahnya ketika adzan kedua ya, kan ada adzan pertama ketika pertama masuk waktu zuhur. Kemudian ada adzan kedua ketika khatib sudah di atas mimbar lah. Ketika adzan dikumandangkan, khatib duduk saja. Setelah ada adzan, jawab adzan, baca doa adzan, baru berdiri lagi untuk memulai khutbah.
Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Pertama adzan. Adzan itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman khilafahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman khilafahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adzan Jumat itu hanya sekali. Kapan? Ya, ketika khotib sudah di atas mimbar itu. Jadi ketika masuk waktu zuhur pertama kali tidak usah adzan. Di Masjid Nabawi itu tidak ada. Ya nanti khotib datang, naik ke atas mimbar, mengucapkan salam kepada jamaah, baru adzannya itu satu-satunya adzan. Lah, adzan yang pertama itu, adzan yang pertama ketika baru masuk waktu sholat itu baru ada di masa Sayyidina Utsman. Itu inovasi dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena muslimin jumlahnya tambah banyak. Kalau adzannya itu hanya satu kali, nanti banyak yang telat-telat. Banyak yang telat-telat. Makanya dikasih adzan pertama ketika pertama masuk zuhur biar orang-orang itu berhenti semua aktivitasnya langsung menuju masjid. Bukan adzan di masjid, sudah adzan, mebel di sebelahnya masjid, Pak, ngeng. Ya, di sebagian daerah begitu. Khotib udah mulai, mesin mebel sih kerja ya. Ya benar. Ya. Itu gini. ngeng gitu ya. Padahal udah adzan pertama. Nah, jadi diadakan adzan pertama biar tujuannya itu, biar orang-orang segera ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Nanti ketika khotib di atas mimbar, adzan lagi. Nah, itu adzan yang asli. Adzan yang kedua itu justru adzan yang asli. Adzan pertama itu diadakan di masa Sayyidina Utsman. Imam Syafi'i mengatakan adzan pertama ini watarkuhu ahabbu ilayya. Kata Imam Syafi'i, saya lebih senang adzannya satu kali aja, enggak usah adzan dua kali. Kata Imam Syafi'i. Ala kulli hal boleh itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman. Bid'ah, ya bid'ah, tapi enggak bertentangan dengan syariah. Jadi bukan bid'ah sayyi'ah. Niatnya juga baik. Itu. Ini satu, adzannya. Jadi adzan itu aslinya cuma satu kali, yaitu yang ketika khotib di atas mimbar. Kemudian adanya Bilal. Kalau bahasa kitabnya itu Al-Muraqqi. Istilah kitab itu Al-Muraqqi. Al-Muraqqi itu ya Bilal itu. Nah, jadi ya apa hukumnya Muraqqi? Sama ini bid'ah. Dulu tidak ada. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman para khulafaur rasyidin, tidak ada Bilal-Bilalan itu. Jadi khatib datang, langsung naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullah, adzan, khutbah. Tidak ada Bilalnya. Tidak ada Bilal. Ma'asyiral muslimin, Mazrumul mu'minin rahimakumullah. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad laghut." Ya. Wal imamu yaktub faqad laghut. Kemudian ansitu wasma'u gitu. Dan seterusnya. Lah, ini namanya muraqqi, bahasa kitabnya muraqqi. Bahasa kita orang Indonesia nyebut dengan istilah Bilal. Ya apa ini? Bid'ah. Tapi bukan bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Kenapa? Kan bagus itu isinya. Mengingatkan hadis Rasulullah SAW agar ketika khutbah dikumandangkan, dibacakan, itu jangan ada yang rame. Jangan ada yang ngobrol. Nah, itu. Karena kalau kita ngomong tengah-tengah khutbah, itu khilaf. Madhab Syafi'i cuma makruh saja. Sebagian madhab, kalau nggak salah madhab Imam Malik, haram. Khotib sedang khutbah, kok ada yang ngomong, haram hukumnya. Madhab kita enggak, cuma makruh. Karohah syadidah, makruh, enggak sampai haram. Paham ya? Itu. Jadi jangan ngobrol. Hatta dalam hadis itu apa? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Ketika kamu mengatakan kepada temanmu di hari Jumat, wal imamu yaktub, kamu mengatakan ansit, dengarkan khatib. Amar ma'ruf kan itu kan ya? Itu pun faqad laghut, antum dianggap lagu. Kalau lagu sudah antum datang Jumatan, menggugurkan kewajiban Jumatan, tidak ada pahalanya. Padahal ini amar ma'ruf, nasihati orang untuk diam mendengarkan khutbah, apalagi ngobrol urusan yang lain. Jadi ada orang ngobrol tengah-tengah khutbah, antum tegur, diam, dengarkan khutbah. Antum ngomong juga akhirnya. Lah terus siapa ketika ada orang di tengah-tengah khutbah kok ngomong, antum jangan ngomong negurnya, pakai isyarah. Pakai isyarah begini. Tak makan. Ya,
Begitu. Jangan ngomong negurnya. Nah, karena hatinya itu, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yaktubu ansit idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yaktubu wa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghaut. Gitu. Kamu telah melakukan lagu. Padahal ini omongan untuk amar ma'ruf. Karena itu pakai isyarah aja. Isyarah enggak paham julekno ya. Gitu. Sebagian daerah bukan hanya itu. Sebagian daerah ada mengingatkan untuk memperbanyak sholawat. Itu membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi dan seterusnya. Nah, kalau di sini enggak baca ayat itu tapi langsung Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ya. Allahumma qabil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wansurhum. Ini banyak yang nggak ngerti karpe ya. Akhirnya Bilal itu kadang-kadang nggak tahu dia baca apa itu. Wansurhum alal mu'anidin. Itu. Allahumma qawil Islam. Minal muslimin muslimat minal ahyamin itu. Wansurhum alal mu'anidin. Berilah pertolongan kepada muslimin menghadapi mu'anidin. Orang-orang kafir yang ingkar kepada agama Islam. Mu'anidin. Sebagian orang macam-macam. Alal mu'anidin ya. Mu'anidin, apa maknanya mu'anidin itu? Mu'anidin, jamaknya mu'anid. Mu'anid mufrad, mu'anidin, jamak. Wansurhum alal mu'anidin. Sebagian orang, wansurhum alal mu'anidin. InsyaAllah jaga tasdid ya, khawatir nggak sah. Sebagian lagi alal mu'anidin. Mu'anidin, apa mu'anidin itu? Udin. Mu'anidin. Nggak ngerti karpe. Ala kuliah. Yang muskilah bertahun-tahun seperti itu nggak ada yang negur, ya, nggak ada yang benerkan lah, nggak ada yang benerkan. Nggak harus ditegur ketika itu ya, ketika selesai Jumatan nanti diomongin 4 mata gitu. Bertahun-tahun seperti itu sebagian masjid itu ya salah. Dulu babanya meninggal digantikan anaknya Bisanat Al-Muttasil ya. Dan nggak ada yang negur juga ya. Nah, ini muskilah ini. Nah, mestinya diingatkan 4 mata begitu ya, bukan ditegur kita, salah enggak, nanti aja. Biarkan sekarang salah dulu. Antum nasihati depan orang banyak bukan nasihat, namanya mempermalukan. Nanti diomongin 4 mata. Begitu ya. Kalau antum udah ngasih tahu dia tetap ya, ini anak nerima dengan bersanad ini dari walidi dari jati. Ya sudah ya. Udah, yang penting kita tugas kita selesai ya, kita mengingatkan, enggak mau ya sudah. Yang penting muskilahnya kalau enggak diingatkan. Tapi kata guru kita, orang Indonesia itu paling gampangnya orang untuk diingatkan. Apalagi yang mengingatkan itu orang yang disegani, orang yang dianggap tokoh, itu paling gampang. Nggak seperti daerah lain tuh repot. Orang Indonesia ini paling gampang. Makanya dimasuki Wali Songo, gampang sekali untuk menjadi Muslim. Gampang, dinasihati gampang. Muskilahnya kadang kita nggak mau ngasih tahu. Kadang ada di masyarakat itu fenomena sesuatu yang salah kaprah. Salah tapi kaprah. Banyak dilakukan masyarakat tapi keliru sebenarnya. Nah, ini banyak orang yang tholibul ilim tidak mau mengingatkan. Kenapa? Nanti kalau diingatkan jadi fitnah. Pernah nyoba. Wis tidak mengingatkan. Kenapa? Takut menimbulkan fitnah. Ente takut itu ada dasarnya apa enggak? Kalau pernah ada yang nyoba ngingetkan kemudian ribut, padahal untuk urusan yang nggak perlu juga, enggak haram, ya udah, enggak apa-apa, biarkan dulu. Tapi kalau belum pernah, ente nggak berani negur, alasannya takut mereka enggak menerima, menimbulkan fitnah. 1, ente takut. 2, ente suudzon pada orang awam bahwa mereka ini orang-orang yang keras kepala nggak bisa diingatkan. Padahal enggak pernah nyoba. Nah, begitu. Terus tidak mau amar ma'ruf, suudzon lagi ke orang. Orang itu paling gampang. Nanti ada misalnya contoh. Kayak kunut. Kunut itu sunatnya. Ketika sana imamnya tetap baca keras. Fa inna kataqdi wala yuqdu alaik itu tetap dibaca keras. Antum berarti yang guru kita keras apa enggak? Ditarim semuanya begitu. Dan memang begitu. Kitab-kitab mazhab Syafi'i ketika sana tetap dibaca keras.
Lah di Indonesia itu rata-rata dibaca pelan. Ya nggak haram, nggak apa. Lah tapi al-aula ya tetap mengikuti sunnah dibaca keras itu. Al-aula. Walaupun nggak haram, nggak berpengaruh pada sahnya sholat. Tapi kan kita berusaha selalu menyempurnakan begitu loh. Keras. Lah sebagian itu mudarrisin. Al-Fakir ngomong, kok dibaca pelan, kenapa tidak dibaca keras? Waduh, nanti kalau dibaca keras jadi ribut sak kampung. Pernah nyoba? Tidak pernah nyoba. Punya don masyarakat kalau di model seperti itu nanti ribut. Ribut gimana? Al-Fakir membuktikan sendiri. Di Kejayaan, di Tambak Yudan. Tidak ada ribut. Sejak awal kalau tidak ada yang ribut. Ada orang nanya, wajar orang awam nanya. Bagus malah biar mereka tahu. Kok dibaca keras Ustadz? Biasanya pelan. Oh iya sunnahnya begini. Selesai. Mereka nanya, enggak protes, enggak nyalahkan, enggak ribut, enggak. Nanya. Nah sebagian orang itu enggak berani untuk merubah yang mestinya enggak begitu. Untuk ini takut ribut, takut. Enggak pernah nyoba ngomongnya takut ribut. Banyak hal-hal semacam itu. Jadi amal salaf atau sunnah, beberapa orang itu tidak berani untuk merubah apa yang sudah berlaku yang kurang sempurna. Tidak kita katakan haram itu, tapi kurang sempurna. Kenapa tidak terus berusaha menyempurnakan diri kalau itu bisa? Takut ribut. Nah, coba dulu, jangan ngomong takut ribut dulu, sudah ke orang awam ini. Coba dulu, kalau ribut ya sudah, daripada ribut haram, ini untuk urusan sesuatu yang bukan maksiat ya sudah biarkan. Nah kalau nggak pernah nyoba ngomong takut ribut, sudah itu ke orang. Wah, nah, begitu. Ada banyak beberapa hal di antaranya itu. Jadi Muraqi atau Bilal itu di sini dikatakan bid'ah sayyi'ah. Jadi nukil dari Tuhfah dan Nihaya. Inna qira'atal Muraqi ayata innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian hadis yang itu apa? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktub faqad lagaut. Itu dikatakan apa di sini menurut Tuhfah Nihaya Imam Ibnu Hajar Imam Romli bid'atun hasanatun. Bid'ah kenapa bid'ah? Karena baru dulu tidak ada di masa Rasulullah dan juga sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Cuman kenapa hasanah? Idfihi targhibun li shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam karena ada mengingatkan orang, menyemangati orang untuk memperbanyak selawat. Wa tahdhiru minal kalam, kemudian mengingatkan agar supaya jangan berbicara. Kalau Rasulullah SAW, hadis ini baca ketika khutbahnya. Nah, dulu di masa Rasulullah. Sekarang ada Bilalnya. Ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Yang enggak melakukan ya enggak ada masalah. Memang bid'ah kok. Yang melakukan juga enggak masalah. Karena bid'ahnya hasanah. Cuman ya itu yang benar. Jangan mu'anididdin. Ya. Wansurun ala mu'anididdin. Alal mu'anididdin. Kalau ala mu'anididdin sih bisa dibenarkan. Mu'anididdin. Jadi mu'anid idhofah kepada ad-din. Orang yang mengingkari agama. Nah kalau ada alnya alal mu'anididdin. Lucu kan ya? Alal mu'anididdin. Alal mu'anidin atau ala mu'anididdin. Yang warid bagaimana? Tidak ada yang warid. Ada, bukan dari Rasulullah SAW itu ya. Itu bid'ah hasanah. Kemudian hati-hati juga Bilal itu. Sebagian itu ruwiyah Nabi Hurairah. Kalau hadis yang tadi itu memang ruwiyah Nabi Hurairah. Itu. Cuman kadang-kadang ada beberapa hadis dicampur jadi satu, semuanya dikatakan ruwiyah Nabi Hurairah. Kedzib ente. Tidak semua hadis itu dari Abu Hurairah. Cukup hadis satu ini. Kalau ada hadis-hadis yang lain ente sebutkan, kemudian dikatakan ruwiyah Nabi Hurairah padahal tidak semuanya diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya kedzib akhirnya. Nah, di situ. Di Indonesia nggak semua masjid ngamalkan, terserah yang ngamalkan tidak ada masalah. Bid'ah hasanah, niatnya juga baik, isinya juga baik. Nggak mengalahkan juga tidak apa-apa, karena zaman Rasul juga tidak ada. Zaman Khulafaur Rasyidin juga nggak ada. Sebagian orang fanatik dengan pendapatnya, kayak tidak enak kalau tidak ada bilangnya. Kayak ceramah nggak ada MC ini. Emangnya kenapa kalau ceramah nggak ada MC ini? Nggak enaknya itu di mana? Nggak enak itu selera. Selera itu nggak ada kaedahnya. Selera ya untuk ente. Jangan memaksakan orang. Kayak sebagian orang seneng gulai. Sebagian orang muntah. Kena baunya gulai. Kenapa ente? Kok nggak suka gulai malah muntah? Anak ini seneng. Nah ente kenapa seneng?
ana muntah. Bisa dibalik, ya, enggak ada kaedahnya. Selera itu sudah, enggak ada kaedahnya. Enak, enggak enak, itu udah, itu selera. Bukan omongan ilmiah itu, ya. Bukan omongan ilmiah. Sudahlah, mau melakukan silahkan, enggak, ya enggak masalah. Kemudian termasuk sunnahnya khutbah, wa ayyuk bila alaihim. Khutbah itu menghadap ke jamaahnya. Khotib menghadap kiblat sah apa enggak sah? Jadi khotibnya di mimbar menghadap kiblat, menghadap tembok itu ya. Enggak apa-apa, enggak menghadap ke jamaah, enggak apa-apa. Afdolnya, sunnahnya, ini kan khutbah ini nasihat rukun a'zam, al-maksudul a'zam dalam khutbah itu apa? Wasiat bit taqwa lah. Ini nasihatnya orang, udah ngelihat ke orangnya. Ngadep ke tembok gitu. Enggak apa-apa sah, tapi sunnahnya wa ayyuk bilalahi menghadap kepada mereka. Kemudian disunahkan juga wa antakuna balighah wa mafhumah qasirah. Sunatnya khutbah itu balighah dengan bahasa-bahasa yang fusha. Jangan bahasa amiyah. Bahasa yang fusha, yang baligh. Apa itu baligh? Yaitu fasih. Fi ghaya minal fasahah. Nanti di ilmu balaghah itu ada istilah fasahah, balaghah. Jadi pakai bahasa-bahasa. Jadi kalam itu untuk dikatakan baligh. Itu. Pertama, lafaz-lafaznya fasih. Kemudian muqtadul maqam. Sesuai dengan tuntutan keadaan. Itu di balaghah itu. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadul maqami. Jadi kalam itu untuk dikatakan baligh, syaratnya dua. Alfatnya fasih. Tarkibnya juga fasih. Jadi balaghah ini gabungan antara dua. Pertama fasohah. Kemudian mutabaqah li muqtadul maqam. Nanti belajarnya di balaghah insyaallah ini. Itu yang dikatakan balaghah. Balaghah itu pertama fasohah. Kalam itu untuk fasih. Jadi ada fasohatul mufrad, ada fasohatul kalam. Fasohatul mufrad di ayakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Jadi ada fasoha ini, fasoha mufrad, ada fasoha kalam. Kalam itu setelah murakkab. Kalam itu apa definisinya? Lafdzun murakkabunnya. Lafdzun murakkab. Setelah ditarkib, dirangkai, ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, itu namanya kalam. Tapi kalau hanya fi'il saja, itu mufrad. Fa'il saja, mufrad. Koma, jalasa, zaidun, bakrun, amrun, itu namanya mufrad, kalimah. Ada kalam, ja'a zaidun, koma, amrun. Lah itu namanya kalam lah. Untuk dikatakan balaghah, pertama mufradnya harus fasohah, kalamnya juga harus mengandung unsur fasohah. Kalamnya fasih, mufradnya fasih. Mufrad untuk dikatakan fasih, syaratnya 3. Harus bebas dari tanafur, ghorobah, mukhalafatul qawaid. Apa tanafur? Tanafur itu jangan lafadz yang hurufnya itu nggak enak diomongkan, berat. Jadi jangan pakai kalimat-kalimat yang berat diucapkan oleh lisan. Bahasa-bahasa yang biasalah. Ada beberapa bahasa itu untuk mengucapkan kalimatnya itu susah. Dicontohkan oleh para ulama seperti lafaz hu. Ada bahasa Arab hu. Itu nama tumbuh-tumbuhan. Tidak usah memasukkan lafaz-lafaz seperti itu kepada khutbah. Hu. Ngomongnya itu susah. Kayak mau muntah begitu ya. Hu. Ada mustashziratun. Itu sifat rambut. Mustashziratun. Ngomongnya susah ya. Itu. Mustashziratun. Kayak apa contoh dulu kalimat yang keliru-keliru ngomongnya itu apa? Dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia. Hah? Iya, bahasa intelektual ada kan yang contoh video viral yang keliru-keliru ngomong itu. Hah? Yang contoh. Hah? Enggak ada viral dulu seorang politikus ngomongnya keliru enggak sampai diulang 3 kali keliru terus itu. Hah? Menyengseng. Itu ya kayak kalimat-kalimat seperti itu dihindari dalam khutbah. Jadi lafaz-lafaz yang susah diucapkan itu dihindari karena enggak fasih. Kemudian tanafur ghorobah. Jangan menggunakan kata-kata yang ghorobah. Maknanya itu ghori. Pendengar itu enggak paham apa maknanya.
Jadi pendengar itu tidak paham. Ya kalau khutbah di daerah apa yang orang-orangnya bukan orang-orang intelek, itu orang-orang intelek jangan pakai bahasa-bahasa intelek, bahasa sehari-hari aja wis. Nggak usah gaya-maya, bahasa terasi-terasi itu dihindari. Ente kalau khutbahnya di Istiqlal, fadhol. Ini ente cuman imam, kalau ente imam besar di Masjid Istiqlal silahkan pakai bahasa itu. Ini imam besar di musola kecil, mau pakai bahasa kayak itu ya, imam besar di musola kecil, jadi kecil juga ya. Imam besar di musola. Lah antum khutbahnya pakai bahasa enggak, dihindari. Gitu. Bahasa-bahasa kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa yang maknanya enggak dipaham oleh pendengar. Ngapain? Ente memang mau pameran keahlian bahasa atau mau memberikan faedah ke masyarakat. Gitu. Jadi untuk fasaha itu jangan menggunakan kata-kata yang sulit diucapkan atau itu maknanya nggak dikenal oleh masyarakat, nggak paham masyarakat, pakai bahasa-bahasa ilmiah, nggak usah. Ke masyarakat jangan pakai bahasa-bahasa ilmiah, disederhanakan, pakai bahasa biasa. Kalau inti ngomong sesama thalabatul ilm, pakai bahasa ilmiah. Tapi kalau ngomong sama orang awam, nggak usah pakai bahasa-bahasa ilmiah. Kemudian apa? Yang ketiga harus sesuai dengan kaidah shorof. Kalau lafadz itu diidgham ya diidgham, jangan dilepas. Kalau mestinya nggak diidgham ya jangan diidgham. Misalnya madda itu yang sesuai dengan shorof, jangan dibaca madada. Wa asluhu madada. Enggak, itu untuk fasahah. Jadi fasahah itu harus bebas dari tanafur, ghorobah, mukhalafatul qawaid. Jangan sampai kalimatnya itu susah diucapkan, maknanya sulit difaham. Ketiga, itu tadi nggak sesuai dengan kaidah shorof. Itu fasahah dalam mufrad. Ada fasahah fil kalam. Wa fil kalami min tanafuril kalim wadu fi ta'lifin wa ta'kidin zukin. Itu. Wadu fi ta'lifin wa ta'kidin zukin. Lah kalau apa? Wa ta'kidin salim. Jadi kalau kalam itu dikatakan fasih, pertama jangan sampai kata itu kadang-kadang gampang. Tapi kalau dirangkai itu sulit diucapkan, tanafur. Jadi jangan sampai sulit diucapkan. Jadi ada kalimat, satu kalimat memang sulit diucapkan. Ada kalimat tidak sulit diucapkan. Gara-gara dirangkai menyebabkan sulit untuk diucapkan. Jangan itu, hindari kayak gitu. Contoh kayak apa? Laler. Gampang nggak ngomongnya? Hah? Laler. Gampang nggak ngomongnya? Gampang. Real. Gampang nggak ngomongnya? Lor. Gampang kan ngomongnya? Tapi kalau untuk merangkai, laler, mencelok, lori, real. Ulangan 5 kali, kalau nggak salah tak kasih fulus. Jangan berhenti. Laler, mencelok, lori, real. Laler, mencelok, lori, real. Ulangan 5 kali, kalau nggak salah, kalau nggak ada salah aja tak kasih fulus ya. 5 kali, jangan berhenti. Lah ini, jadi kalimat per kalimatnya nggak susah, gara-gara dirangkai susah. Dalam bahasa Arab ada syair yang masyhur sulit diucapkan itu. Aslinya lafadz-lafadznya itu nggak susah diucapkan, tapi setelah dirangkai itu menjadi susah. Walaisa kurba kobri harbin kobru. Kurba gampang diucapkan, kobru gampang diucapkan, harbu gampang. Ini setelah dirangkai susah. Walaisa kurba kobri harbin kobru. Ya kayak top-top, kalau top-top. Ya, itu kan kalimat-kalimatnya gampang kan ya. Tapi kalau dirangkai menjadi dihindari bahasa-bahasa kayak gitu di khutbah. Jadi jangan sampai tanafur. Ya. Jangan sampai tanafur. Kemudian jangan sampai takkid, bulat. Karena apa? Nggak bisa difaham. Ya kayak tadi sama. Kemudian jangan sampai bertentangan dengan kaidah nahwu. Du'fu ta'lif. Jangan sampai bertentangan dengan kaidah nahwu. Itu maksudnya balaghah. Jadi balaghah itu mufradnya harus fasih, kalamnya juga harus fasih. Nanti di balaghah detailnya ini tak kasih gambaran global gitu aja. Nah, kemudian di samping bahasanya itu jelas, mudah difaham, tidak sulit diucapkan, cocok dengan kaidah bahasa yang baku. Di samping itu mutabik li muqtadul maqam. Jadi omongan ini, khutbah yang itu sampaikan sesuai dengan tuntutan keadaan setempat. Keadaan setempat itu banyak orang mengkonsumsi narkoba.
banyak orang nggak mau tobat, banyak orang melakukan riba, banyak begal. Yang bahas-bahas itu aja, nggak usah bahas perang Ukraina. Walaupun itu pakai bahasa yang bagus, indah, sesuai dengan kaidah baku, bahas Ukraina apa pentingnya? Bahas perang Ukraina di sini. Terserah wes Ukraina sama Rusia mau perang, sama Cina mau perang, terserah podo kafir kok. Enggak ada urusan gitu ya. Itu ngapain? Itu enggak usah bahas-bahas kayak gitu. Paham ya? Enggak usah bahas ini rupanya Israel sama Amerika ini sudah mulai mau firok ini. Ada apa urusannya? Di khutbah bahas-bahas kayak gitu. Itu. Sudah ada urusan. Harus mutabik li muqtadal maqam. Nah, ini maksudnya balighah. Jadi khutbah itu disunnahkan balighah. Seandainya tidak balighah juga tidak ada masalah. Tapi ya kurang mengena. Kemudian wa mafhumah, mudah difaham. Jangan yang jelimet-jelimet. Kemudian juga qasira, pendek. Artinya pendek. Itu apa? Jadi dalam ada hadis, atilus shalah wa aksirul khutbah. Panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Artinya pendekkan khutbah itu jangan seperti ceramah agama yang umumnya. Kalau antum ceramah kan biasanya 1 jam, minimal setengah jam. Khutbah ya jangan 15 menit, 20 menit, maksimal wes setengah jam ya, jangan lebih. Gitu. Jadi khutbah itu jangan khutbah kan ceramah kan ya. Lah khutbah Jumat itu jangan samakan dengan ceramah yang lain. Itu. Ceramah yang lain itu pakai bahasa-bahasa enggak fusha, pakai bahasa-bahasa apa? Sebagian ya ada gharib-gharib kayak gitu enggak ada masalah. Ceramah biasanya khutbah jangan. Resmi khutbah itu resmi. Karena itu apa? Jangan disamakan dengan ceramah yang lain, termasuk durasi waktunya. Kalau ceramah agama 1 jam itu wajar. Tapi kalau khutbah kepanjangan, 15 menit. Gitu. Jangan kependekan juga, diambil rukunnya saja, cuma 1 menit kemarinnya. Cuma 1 menit, enggak. Gitu. Yang itu. Sholatnya dilamakan, makanya nanti ada surat yang dianjurkan untuk dibaca di sholat Jumat yang panjang. Nah, ini dulu pernah ada imam Masjidil Haram. Jadi ada imam Masjidil Haram, khutbahnya waktu itu di Mekah masih belum dikuasai Wahaboy. Nah, jadi khotibnya itu khutbahnya lama, sholatnya singkat, sholatnya pendek. Waktu itu ada Habib Ahmad Al-Muhdhar yang nyusun apa? Ihda Syariah itu. Ya, ada Habib Ahmad Al-Muhdhar. Khotibnya didatangi seplak depan orang. Imam Masjidil Haram diseplak di hadapan orang banyak ya. Habis itu kalau kan banyak tentara kan lari. Habib Ahmad Muhdhar itu lari. Lari dari Masjidil Haram, bayangkan dari Masjidil Haram ke Hajun. Itu ke kawasan pemakaman Ma'la. Itu ya lumayan berapa kilo itu. Lumayan kelihatan deket itu dekat, mesti aja kelihatan. Kayak dari gunung ke bawah itu kan kelihatan. Itu tapi ya lumayan berapa kilo itu. Itu lari dari Masjidil Haram ke Hajun, komplek pemakaman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dikejar sama tentara. Subhanallah, waktu itu masih ada kubahnya, belum dibongkar oleh Wahab Brod, belum. Makam Sayyidah Khadijah masih ada kubahnya seperti yang digambar itu. Sekarang udah nggak ada, rata, polos gitu. Sekarang dulu ada kubahnya, dikunci itu, digembok. Lah begitu Habib Ahmad Al-Muhdhar itu nyampe di depan kubah itu, buka sendiri pintunya. Memang mahbub, indah Sayyidah Khadijah itu mahbub sekali Habib Ahmad Muhdhar ini. Buka sendiri pintunya, masuk ke situ, kunci lagi. Nggak bisa dibuka. Tentara tadi nggak bawa kuncinya, nggak bisa dibuka. Suruh keluar nggak mau, nggak. Akhirnya sampai gubernur Mekah yang datang. Wali kota, mungkin wali kota. Jadi wali kota Mekah yang datang, merayu Habib Ahmad untuk pulang. Habib, untuk keluar. Habib, antum keluar. Nggak. Habib, saya jamin. Anda tidak akan apa-apa. Tidak akan diganggu, tidak akan ditangkap, tidak akan diapa-apakan. Saya jamin, saya wali kota Mekah. Punya wenang. Itu. Bener ente jamin? Iya, saya jamin. Akhirnya keluar. Keluar ditanya, Habib, kenapa Anda tadi kok nyeplak Imam Masjidil Haram? Imam Masjidil Haram itu antum seplak di depan orang banyak itu ada apa? Iya, karena dia apa? Mukhalif kepada sunnah jadi Rasulullah SAW. Itu. Anda terima ghirah ala sunnati jadihi sallallahu alaihi wasallam. Enggak terima. Rasulullah bilang, atilus shalah wa aksirul khutbah.
panjangkan sholat, khutbahnya jangan terlalu panjang. Lah ini dibalik. Khutbahnya panjang nggak selesai-selesai, sholatnya singkat. Ini kan tidak sesuai dengan diseplak. Akhirnya aman beliau. Itu Habib Ahmad Al-Muhdar. Banyak kisah-kisah Habib Ahmad Al-Muhdar dengan Sayyidah Khadijah itu banyak diantaranya itu ya. Diantaranya. Nah ini. Ada juga pernah, Habib Ahmad kan seneng softo. Seneng kerjai orang juga. Pernah ya Ba'dul Habaib juga itu tidur ada di Masjidil Haram. Di karpetnya Masjidil Haram kan mewah karpetnya. Tidur ada di Masjidil Haram. Sama Habib Ahmad itu disiram air. Di sarungnya itu disiram air. Habis itu diomongkan ke tentara. Askar, tuh orang itu tidur ngompol. Orang itu tidur ngompol. Diseret sama tentara, ente di Masjidil Haram ngompol, disueret ya apa dari kita jauh ketawa-ketawa. Akhirnya, oh enggak ngompol, itu lepaskan anak. Itu yang kerja anak. Dikejar sama lari dari Masjidil Haram sampai ke makamnya Sayyidah Khadijah. Sama-sama sayyidnya. Sampai ke makam Sayyidah Khadijah, begitu depan makam Sayyidah Khadijah dikunci, gembok. Beliau masuk ke dalam. Setelah masuk gembok lagi. Habib yang ngejar tadi mau masuk nggak bisa. Ngomel-ngomel. Ke Sayyidah Khadijah ngomel-ngomel. Si Sayyid yang satu tadi. Oh iya, yang cucu ente Ahmad dok ya? Anak bukan cucu ente. Emang cucu ente Ahmad dok? Anak bukan cucu ente. Mahbub. Habib Ahmad ini indah Sayyidah Khadijah itu mahbub sekali. Habis itu beliau merasa bersalah. Wes dari sekarang anak tidak mau softo lagi. Tidak mau nyoftoi orang, tidak mau ngerjai orang. Anak sekarang sumpah, tidak berani. Malamnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ente, kalau sampai tidak softo lagi, tidak ngerjai orang lagi, kewalian itu tak cabut. Jadi beliau itu tugas, nyoftoi orang itu tugas ya. Dapat amr ya. Ente sampai tidak ngerjai orang, sekarang juga tak cabut kewalian itu. Akhirnya softo lagi. Itu jadi softo, hatta softonya mereka itu bi amr ya. Bukan bihawa, bi amr. Ngerjai orang pun bi amr ya. Untuk ya itu tahdibun nafs. Sebagian orang begitu. Mana aku lihat. Jadi wa antakuna baligha wa mafhumah qasirah. Itu pendek dibanding anu. Artinya bukan pendek sekali ya, sedang itu. Jangan seperti ceramah umumnya. Tapi Imam Adri mengatakan ya ini hukum asalnya. Tapi ketika ada kondisi tertentu, ada hal penting di tengah-tengah masyarakat yang memang harus dipanjangkan, dibahas detail, maka tidak apa-apa. Kondisi-kondisi tertentu khutbah dipanjangkan karena ada hal yang sangat penting untuk disampaikan. Dan kalau antum bikin pengajian, itu kan tidak bisa sebanyak Jumatan. Jumatan ini hatta nggak pernah ke masjid datang. Hatta nggak pernah sholat, kadang datang. Nggak ada orang nggak pernah ikut pengajian. Jumatan datang, kesempatan mas. Karena itu kata Imam, memang hukum asal begitu, khutbah itu sedang, jangan kepanjangan. Tapi kata Imam Adro'i, kecuali kalau ada hal penting yang perlu disampaikan ke masyarakat, sangat penting sekali untuk disampaikan, sehingga menuntut khutbahnya untuk panjang, tidak apa-apa, sampaikan. Walaupun sampai panjang, itu nggak apa-apa. Dan itu kita don kepada orang-orang yang memang orang-orang fudola, yang khutbahnya panjang, kita donnya begitu. Karena ini memang hal penting. Di antara contoh, kadang guru kita juga panjang khutbahnya. Panjang sekali. Karena memang hal yang sangat penting untuk disampaikan. Begitu juga Syekh Yusri. Itu kalau khutbah panjang, kadang 45 menit. Itu setengah jam, 45 menit. Panjang. Tapi memang yang dibahas itu hal penting. Mengenalkan kamalat dan fadhail Rasulullah SAW. Di masa rata-rata orang, hatta yang ahli sunnah, pikirannya terkontaminasi Wahabi. Sehingga kurang kenal dengan kamalatun Nabi SAW. Disampaikan. Kita khusnuzonnya begitu. Jadi hukum asal memang begitu. Kemudian termasuk sunnahnya khutbah. Wa ayya'tamida ala nahwi asab yasarihi. Jadi berpegangan kepada semisal tongkat. Tidak harus tongkat, tombak, pedang. Pokoknya ini ada pegangan. Dengan tangan kiri. Jadi tangan kirinya megang tongkat atau tombak atau pedang. Itu tangan kiri. Kalau tidak ada yang megang mimbarnya itu. Pinggiran mimbar itu dipegang. Tapi usahakan tongkat. Lalu tongkat ya tongkat yang wajar. Bukan kayak tongkat buta hijau. Umumnya masjid-masjid tongkatnya gede sekali kan ya. Tongkatnya.
Tongkat itu apa sih? Tongkat kan untuk membantu orang itu jalan. Nah, ya kayak guru kita biasanya bawa tongkat, wajar kayak gitu. Udah dipakai kan tongkatnya. Waduh, gede sekali ya. Nah, enggak. Tongkat yang wajar. Tongkat, tombak, pedang. Kalau enggak ada megang mimbar. Wa yumnahu bil mimbar. Jadi yang kiri megang itu, megang tongkat, sunnah. Yang kanan megang mimbar. Biar apa? Biar enggak gerak-gerak. Kalau ceramah itu enggak apa-apa gini-gini ya. Kan begitu kan. Jadi kalau antum ceramah biasa, enggak apa, gini-gini ya. Begini, enggak apa-apa. Tapi kalau khutbah jangan. Khutbah itu yang sakinah. Jadi tangan kiri megang tongkat, tangan kanan megang mimbar. Kalau khutbahnya pakai khutbah frozen, itu kan banyak frozen khutbah ya. Khutbah siap jadi. Jadi enggak apa sudah jadi kayak baca berita begitu, khutbah frozen. Nah, kalau itu ya pegang kertasnya itu. Intinya jangan banyak gerak-gerak. Dan khotib itu dianjurkan tetap satu pandangan. Tidak dianjurkan noleh-noleh. Kecuali kalau nggak terkontrol beda lagi. Terus noleh sendiri. Tapi jangan sengaja. Beda kalau kita ngajar. Beda kalau ceramah biasa. Perlu noleh. Begini. Perlu. Tapi kalau khutbah enggak. Satu pandangan ke depan. Karena apa? Karena khawatirnya nanti pas ngomong sing keras ngelihat fulan, loh kok ana yang dimaksud begitu. Enggak, khutbah itu dihindari. Jadi satu pandangan ke depan. Itu. Jangan sengaja noleh, lepas kontrol gimana lagi. Nah, kemudian juga hindari banyak gerak. Makanya tangan kiri megang tongkat atau semisalnya tombak, pedang, tangan kanan megang mimbar. Wa yubadiru bin nuzul. Kalau udah selesai khutbah segera turun, segera takbir karena kemarin harus mualah kan ya. Antara rukun-rukunnya khutbah pertama ke kedua, khutbah kedua kepada sholat itu harus mualah. Jangan apa lama-lama dari atas mimbar selesai sudah segera turun. Wa yubadiru bin nuzul. Wa yukrahul tifatuhu. Makruh noleh-noleh. Jadi khotib itu makruh toleh-toleh. Jadi satu pandangan ke depan, enggak usah noleh ke kanan ke kiri, tetap satu pandangan ke depan. Ini kalau sengaja makruh. Kalau enggak sengaja noleh sendiri karena kebiasaan, ya berusaha dilawan. Tapi kalau lepas kontrol enggak kena makruh. Yang makruh itu ketika sengaja noleh, makruh. Kemudian termasuk makruh wadakku darajil mimbar. Jadi apa? Mukul tangganya mimbar itu. Naik jedak. Ngapain? Sebagian orang begitu khatib. Naik itu dak makruh, memukul atau mengetuk tangganya mimbar dengan tongkat itu. Enggak usah, makruh. Wa yaqra'u fil ula al-jum'ah wa fisani al-munafiqun. Ini yang paling afdol. Dalam salat Jumat itu yang paling afdol rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Jum'ah. Rakaat kedua paling afdol setelah Fatihah baca surat Al-Munafiqun. Ini paling afdol. Urutan kedua juga sama, ittiba pada Nabi au fil ula sabbihil a'la wa fisani al-ghasyiyah. Itu. Yang pertama sabbihis marbikal a'la, yang kedua al-ghasyiyah. Itu hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu. Ini sunnah, sama-sama Nabi kadang pakai yang ini, kadang pakai ini. Sama-sama sunnah ini. Tapi yang paling afdol yang pertama. Yang al-Jum'ah dengan al-Munafiqun. Jangan yang lain. Loh ya apa ini tidak apal? Ya apal no. Jadi khotib kok tidak ngapal no. Diapalkan. Sebagian orang itu kadang lucu. Sebagian orang itu kadang lucu. Khutbah, isi khutbahnya ngajak untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Isi khutbahnya dari awal sampai akhir ngajak untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Lah ngimami Jumat, tapi situ setelah khutbah ngimami Jumat, bacanya duha sama alam nasroh. Ya apa sih karepe? Khutbahnya ngajak menghidupkan sunnah. Lah ente sendiri mukhalif di sunnah. Ada itu apa Ilham itu. Itu pernah langsung ditegur ketika ada kuat. Jadi ada khotib ngajak menghidupkan sunnah di bulan Maulid. Momen Maulid menghidupkan sunnah. Ngimaminya, jadi ini imamnya baca itu wadduha sama alam nasrah. Ya mukhalif di sunnah. Ditegur seketika di tempat. Gitu. Cuma tidak diseplak gitu. Ditegur itu, antum ini ya apa? Khutbah nerangkan sunnah. Lah, antum bacanya surat ini, sunnahnya bukan itu. Kalau tidak apal yang al-Jum'ah sama al-Munafiqun, ya sabbihil a'la sama al-ghasyiyah. Lucu khutbahnya ngajak ngidupkan sunnah, kemudian sholatnya mukhalif li sunnah, kan ya lucu. Nah, sunnahnya jahron. Ini beda dengan sholat zuhur. Sholat zuhur sirron. Kalau sholat Jumat ini jahron. Walaupun bukan hanya imam. Walaupun
mantan makmum masbuk. Jadi ada makmum, dapati imam rakaat kedua. Setelah imam salam kan nambah 1 rakaat kan ya. Lah nambah 1 rakaat ini makmum jahron. Sama kayak antum sholat isya, sholat maghrib. Itu jadi imam keras, sholat sendiri juga keras. Kalau jadi makmum jangan keras. Sholat sendiri juga keras. Lah ini juga begitu Jumat. Ketika dapati 1 rakaat bersama imam, imam salam nambah 1 rakaat, antum baca keras. Sunat ya, bukan bagi imam, sunatnya sholat ini. Nah ini beberapa sunnah-sunnahnya khutbah dan sholat Jumat. Di fasal setelahnya insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Ini juga masih membahas tentang kesunatan-kesunatan Jumat dan hari Jumat. Sholat Jumat dan hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.